Halo, berjumpa lagi bersama Pak Galih, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema yang keenam. Aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran PKN. Kita akan belajar tentang pengaruh negatif perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Dimana kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh positif, ya. Nah, sekarang pengaruh negatifnya. Yang pertama, Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Dampaknya adalah barang-barang produksi dalam negeri, apalagi produk tradisional, akan kesulitan dalam penjualannya karena banyaknya pilihan yang disajikan oleh barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan manusia, rakyat Indonesia. Yang kedua, semakin banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia akan dapat mengganggu pembuatan kebijakan perekonomian dari pemerintah. Dengan kata lain, semakin banyaknya investor asing dapat menimbulkan terjadinya penjajahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi atau perekonomian bangsa Indonesia karena investor asing menguasai perekonomian di dalam negeri. Yang ketiga, timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas ini akan menimbulkan perjuangan dari pelaku-pelaku ekonomi. Dari dampak perjuangan ini akan menimbulkan kesenjangan sosial antara si pemenang dan yang kalah. Di mana si pemenang persaingan bebas ini akan dapat mengatur atau memonopoli perdagangan, sementara yang kalah hanya dapat mengikuti. Terus yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Nah, anak-anak, perkembangan ilmu teknologi dalam bidang industri khususnya akan merubah pula pada penggunaan tenaga kerja, di mana peralatan industri yang digunakan akan semakin maju mengikuti perkembangan zaman yang tak lepas dari fungsi robotik atau sebagian besar sudah menggunakan sistem robot. Nah, ketika perusahaan industri-industri itu sudah menerapkan sistem robot, maka mereka dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia karena manusia tinggal mengontrol robot-robot yang telah dipergunakan oleh industri tersebut. Akibatnya, tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi berkurang. Nah, inilah yang dimaksud
berkurangnya penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya atau dengan pola tenaga kerja manusia yang beralih menjadi tenaga kerja mesin atau robot. Tuh. Selanjutnya, masyarakat Indonesia menjadi berjiwa konsumtif dan boros. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, bahwa dengan membanjirnya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia akan menimbulkan pemenuhan kebutuhan manusia yang beraneka ragam, yang tadinya dapat dilakukan dengan usaha tertentu, akhirnya karena sudah tersedia, masyarakat dapat memperolehnya dengan membeli secara langsung tanpa perlu untuk merangkai ataupun membuatnya sendiri. Tuh. Nah, ketika harus membeli, maka harus mengeluarkan uang. Nah, jika harus membeli terus-menerus, maka menjadi boros. Tuh. Yang terakhir, masyarakat Indonesia menjadi kurang kreatif dalam menciptakan barang bernilai ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dengan membanjirnya produk-produk dari mancanegara yang masuk ke Indonesia, masyarakat akan menjadi berjiwa konsumtif atau berjiwa membeli, sehingga kreativitas masyarakat dalam menciptakan atau berkreasi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi berkurang, apalagi barang-barang yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi. Nah, di sisi lain, dengan berkurangnya kreativitas tersebut, maka mereka juga menghambat dalam pengembangan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Pak Galih. Semoga dapat membantu pemahaman anak-anak ketika harus masih belajar di rumah. Supaya Pak Galih dapat mengetahui bahwa anak-anak sudah menguasai materinya atau belum, Pak Galih sudah menyiapkan soal ataupun latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan dengan teliti. Oke? Ingat, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dan tetap membudayakan 5M. Oke? Supaya kita semua terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Dadah!